tercurah untuk hati yang terbuka. Bila Rohmu berkarya, hati yang keras dilembutkan. Tak ada yang mampu hentikan kuasa-Mu bekerja. Waktu Roh Kudus penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Ku lakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. Bila Rohmu bekerja, tak ada yang mampu menahannya. Pribadi yang agung dan mulia, tercurah untuk hati yang terbuka. Bila Rohmu berkarya, hati yang keras dilembutkan. Tak ada yang mampu hentikan kuasa-Mu bekerja. Di waktu Roh Kudus penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Ku lakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. Nyatakan keajaiban-Mu, nyatakan dalam hidupku, nyatakan nyata di sini saat ku menyembah-Mu. Nyatakan dalam hamba-Mu,
Haleluya, shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita kembali bertemu di dalam kasih dan anugerah Tuhan Yesus Kristus. Dan saya percaya Bapak Ibu terus lapar haus akan firman Tuhan. Dan sekarang sudah tiba saatnya kita akan menerima firman Tuhan setelah saudara sudah mengikuti puji-pujian dan penyembahan tadi. Oleh sebab itu, mari kita akan siapkan hati kita, buka hati telinga, terima firman Tuhan, supaya firman itu hidup dan berkuasa atas diri kita. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan berdoa. Orana sanata kana yarala masih. Kurinata kana shidata kana yarala masyanata. Orinata kana shirapata kana yaralam. Orinata kana yarala masyita kana yarala mayaralam. Orinata kana yarala mayarala mashinata kana. Hari-hari ini kami akan terus belajar untuk mengikuti jalan-jalan Tuhan. Hari-hari ini kami terus Engkau buat lapar haus akan firman Tuhan, lapar haus akan kuasa Tuhan, lapar haus akan realita kerajaan Tuhan. Sehingga dengan demikian kami semakin berkenanan kepadamu. Karena itu pada saat ini kami membuka hati telinga kami untuk menerima setiap kebenaran firman, supaya firman itu menjadi hidup dan berkuasa atas kehidupan kami. Dan kami terus diubah dari waktu ke waktu sampai kami serupa dengan gambaran anakmu yang tunggal Yesus Kristus. Haleluya, terpujilah namamu Bapa. Urapi hambamu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Tahirkan, kuduskan, berkati, taruhkan perkataan hikmat, perkataan makrifat, bahkan perkataan-perkataan profetik, supaya setiap firman yang disampaikan akan membawa perubahan di dalam kehidupan kami. Dan kami akan mengerti rencana dan kehendak-Mu. Dan karena kami percaya hari-hari ini Engkau sedang mengenapi agenda kerajaan surga di dalam kehidupan kami. Terpujilah namamu Bapa, bersabda lewat hambamu. Kami siap menerimanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, haleluya, amin. Haleluya. Sekali lagi shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita hari-hari ini tetap antusias. Saudara tetap berkobar-kobar, menyala-nyala, supaya dalam situasi kondisi yang seperti ini, saudara tetap ada kekuatan, ada perlindungan, ada damai, ada sejahtera yang daripada Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saya akan melanjutkan tema minggu yang lalu. Ya, masih tema yang tempo hari. Ini adalah yang kelima kalinya, dengan tema kita wajib hidup seperti Yesus hidup. Saya sudah berusaha dengan akal budiku untuk mencari tema yang lain, tetapi begitu kuatnya dorongan Roh Kudus mendorong saya untuk tetap menyampaikan firman dengan tema hidup seperti Yesus hidup. Kenapa? Ternyata itu sangat penting dan esensi di dalam kehidupan kita hari-hari ini, adalah bagaimana kita hidup seperti Yesus hidup. Karena memang itu sudah dirancangkan oleh Tuhan. Nah, kalau kita nggak hidup seperti Yesus hidup, berarti kita akan memiliki kehidupan yang lain. Nah, itulah yang tidak Tuhan berkenanan di dalam kehidupan kita. Nah, kalau bicara tentang hidup kan berarti bicara tentang bertumbuh. Berbicara tentang hidup, berbicara tentang berbuah. Berbicara tentang hidup, berbicara tentang bekerja. Nah, berbicara hidup berarti kita ibadah. Nah, oleh sebab itu, kalau berbicara tentang hidup itu berarti kita harus mengalami pertumbuhan, harus menghasilkan buah, harus bekerja, dan harus beribadah. Sedangkan hidup yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita adalah hidup seperti Yesus hidup, yaitu hidup yang menyenangkan hati Bapa. Yesus tetap bekerja, ya. Yesus tetap bekerja sampai akhir hidupnya. Benar-benar pekerjaannya sangat konsisten, pekerjaannya dengan sungguh-sungguh, dengan antusias, karena apapun yang dia kerjakan semua dikerjakan untuk Bapa yang ada di sorga. Nah, oleh sebab itu kita akan mengawali ayat yang kita baca pada saat ini. Saya ngajak saudara untuk membuka di dalam kitab Efesus pasal yang kedua. Efesus pasal 2 ayat 10. Demikian firman Tuhan. Karena kita ini adalah buatan Allah, diciptakan di dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Haleluya.
Dikatakan karena kita ini buatan Allah. Kalau bicara tentang buatan, itu artinya Tuhan sedang membentuk kita dengan bahan. Sedangkan menciptakan itu artinya kita dibuat tanpa bahan. Karena itu karena itu ada di angan-angan. Nah, saya mengutip di dalam kitab Mazmur, di sana dikatakan bahwa kita ini adalah tenunan, kita ditenun oleh Tuhan di dalam kandungan. Nah, selama kurang lebih 9 bulan kita ini ditenun di dalam kandungan. Begitu telatennya Tuhan untuk menenun kita. Jangan heran kalau sampai 7 bulan kurang lebih kita baru menjadi sempurna. Ada komponen-komponen, ada jaringan-jaringan ya di dalam tubuh kita ini, dari saraf-saraf, dari sel-sel tulang sumsum yang begitu kecil-kecil sensitif. Allah begitu telatennya membentuk kita, menenun kita sedemikian rupa. Nah, hal bersamaan ketika Tuhan itu menenun kita, membentuk seluruh komponen-komponen di dalam kehidupan kita, saat itu selama ada di dalam kandungan, bersamaan Allah itu sedang membayangkan, sedang mengimajinasikan, sedang memikirkan, sedang membayangkan kita ini seperti Yesus. Jadi sementara kita ini dibentuk, saat itu Tuhan sedang memikirkan, sedang membayangkan kehidupan kita ini seperti Yesus Kristus. Kita memiliki karakter seperti Yesus, kelakuan seperti Yesus. Jadi ini dengan kata lain, Yesus ini akan menjadi pola di dalam kehidupan kita. Nah, karena itu ketika Tuhan terus membayangkan, terus Tuhan mengimajinasikan, terus Tuhan di dalam pikirannya ada batin yang terus menerus selama membentuk kita, itu jangan sampai nanti ada kehidupan yang berbeda dari yang diangan-angan oleh Bapa, yang dipikirkan, yang diimajinasikan oleh Bapa di surga. Nah, Tuhan mau supaya kita hidup di dalamnya. Kemudian dikatakan begini, kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Yesus Kristus untuk melakukan pekerjaan yang baik. Karena tadi saya sudah mengawali bahwa hidup berarti bekerja, seperti Yesus juga bekerja. Nah, karena itu saya akan terus membawa saudara-saudara, pada hari-hari ini kita akan terus mengejar dan mengejar dan mengejar. Ada kerinduan, ada hasrat, ada keinginan yang benar-benar kita mau hidup seperti Yesus hidup. Karena dari awal Tuhan itu tidak pernah mendesain manusia itu dengan sesuatu yang buruk, tidak. Tuhan selalu mendesain kita, membentuk kita benar-benar menjadi seperti pola yang adalah Yesus Kristus sendiri, itu polanya. Karena itu saudara jangan sampai saudara tidak mengikuti jalan-jalannya Tuhan. Ada beberapa hal yang saya sampaikan bahwa Tuhan itu tidak pernah mendesain hidup kita ini sesuatu yang buruk. Adanya kemiskinan, adanya sakit penyakit, kegagalan, sial, enggak, itu enggak akan pernah. Itu bukan hasil desainnya Tuhan, itu bukan rencananya Tuhan. Yeremia mengatakan, aku tahu rancanganku bagimu, yaitu rancangan masa depan yang penuh harapan, rancangan yang berhasil, rancangan-rancangan yang indah. Itu yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Karena Tuhan sudah merancangkan, maka kita sudah didesain, dirancang sedemikian rupa seperti Yesus hidup. Yesus yang saya tahu tidak pernah sakit, dia nggak pernah kekurangan, dia tidak pernah menderita. Letih memang pernah karena kecapeannya, karena pekerjaannya terlalu tidak berhenti pada waktu itu, hari itu, terus menerus sehingga dia merasa letih. Tetapi yang namanya sakit, kena virus, kuman, bakteri, tidak. Dia nggak pernah. Tetapi letih memang pernah. Nah, karena itu saya akan mengajak saudara untuk memahami dan mengimani ini. Kenapa Tuhan itu mendesain kita supaya kita hidup seperti Yesus hidup. Nah, ada beberapa alasan supaya kita ini berperilaku seperti Yesus. Jadi kalau Tuhan mendesain kita, merancang kita,
supaya kita ini seperti Yesus, supaya hidup kita seperti Yesus, berperilaku seperti Yesus. Nah, perilaku Yesus yang paling utama adalah mentaati perintah Bapa, mentaati perintah Bapa, menyenangkan hati Bapa. Nah, kesukaannya adalah menyenangkan hati Bapa. Karena itulah dia berkata, anak tidak akan pernah bisa berbuat sesuatu kalau tidak melihat Bapa. Nah, kalau bicara tentang melihat, ini kan berarti ada keterhubungan antara Yesus dengan Bapa. Karena dia melihat secara langsung apa yang dikerjakan oleh Bapa. Nah, ketika dia melihat secara langsung, ini artinya ada keterhubungan yang harmonis, ada keakuratan. Nah, kita nggak akan pernah bisa hidup seperti Yesus hidup kalau saudara nggak bisa membangun keakuratan, tidak bisa membangun secara akurat dengan Tuhan Yesus Kristus. Nah, jadi satu-satunya cara supaya kita terus hidup seperti Yesus, bangunlah hubungan yang harmonis dengan Tuhan Yesus, bangunlah hubungan yang akurat dengan Tuhan Yesus Kristus, seakurat antara ranting yang tinggal di dalam pokok anggur. Dan hari ini saya berdoa untuk saudara, haleluya, mulai hari ini engkau tidak akan lagi menjadi orang-orang yang jauh daripada Tuhan. Engkau tidak akan pernah lagi, enggak akan pernah lagi meninggalkan ibadah-ibadah. Apapun yang terjadi, kesibukan apapun yang ada, tetapi hari ini aku mendeklarasikan kepadamu di dalam nama Yesus, engkau tetap mengutamakan Tuhan, engkau tetap memprioritaskan Tuhan, engkau tetap menyenangkan hati Bapa dengan cara beribadah, dengan mentaati setiap kebenaran firman Tuhan. Karena itulah yang dilakukan oleh Yesus dan kita harus mengikuti jejaknya. Yang kedua, supaya kita hidup di dunianya, yaitu kita hidup di dalam dunia Yesus. Ya, di dalam dunia Yesus itu berarti akan di dalam dunia roh. Artinya hidup dipenuhi dengan damai sejahtera, ada sukacita, ada kebahagiaan, dan itu sifatnya permanen. Juga ada kesehatan, yang itu juga sifatnya permanen. Nah, saya mau sampaikan ini sangat penting di dalam kehidupan saudara, supaya saudara benar-benar mengejar bagaimana kita ini benar-benar hidup seperti Yesus. Itu habis-habisan, saudara-saudara. Ini nggak bisa sembarangan mengejar untuk hidup seperti Yesus hidup. Ini bukan suatu pekerjaan yang mudah, karena memang kita ini sebelumnya sudah didesain oleh dunia, sudah dibentuk oleh dunia, pikiran kita, karakter kita. Nah, tiba-tiba akan berubah menjadi seperti Yesus hidup. Ini dibutuhkan waktu yang cukup lama juga. Nah, kalau saudara tidak mengawali dari sekarang, lalu mau kapan lagi? Karena kita tidak tahu kapan Yesus mau datang yang kedua kali. Oleh sebab itu pada hari ini di dalam nama Yesus aku berdoa untuk saudara-saudara, baik engkau yang ada di rumah, baik yang ada di gereja, atau saudara di kos-kosan. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus akan membawa saudara, Roh Kudus akan membentuk saudara, sampai benar-benar engkau dikuasai oleh firman dan roh, sampai akhirnya kehidupan saudara, pikiran saudara, perasaan saudara menjadi seperti Yesus Kristus terjadi atas dirimu mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dan itu sudah termeteraikan, dan itu nggak bisa di-distract atau disabotase atau dipengaruhi oleh roh-roh yang lain. Karena Tuhan yang berkuasa, yang lebih hebat, Yesus yang ada, yang sudah ada, yang akan datang, yang maha kuasa, jauh lebih berkuasa. Dan mulai hari ini Roh Kudus akan bersinergi dengan rohmu, akan membawa hidupmu semakin hari semakin serupa dengan gambaran anak yang tunggal Yesus Kristus. Haleluya. Nah, jadi kita saudara-saudaraku, di tengah-tengah kegoncangan yang ada pada hari-hari ini, orang sedang mencari keamanan, orang-orang sedang mencari keselamatan dengan berbagai cara, kekuatan mereka. Ada yang mengisolasi diri di rumah, juga ada yang tetap nekat cari pekerjaan karena kebutuhan dan yang lain sebagainya. Tetapi hasilnya ternyata nggak maksimal. Bahkan mereka malah membiarkan ketakutan, kecemasan di dalam dirinya. Nah, karena itu Tuhan mau supaya kita hidup di dalam dunianya Tuhan. Dan dunia ini gak akan pernah aman. Di mana-mana, di tempat manapun gak akan pernah aman. Karena memang dunia sekarang hari-hari ini tidak akan ada tempat yang aman, saudara. Yang aman hanya ada di dalam dunianya Yesus. Hanya ada di dalam kerajaannya, yaitu kerajaan yang tidak tergoncangkan.
Nah, ketika kita hidup di dalamnya, baru kita ini aman. Karena kita ada di dalam lindungan tempat yang maha tinggi. Di dalam bahasa aslinya, kata dalam lindungan tempat yang maha tinggi, itu artinya kita sedang ada di dalam tempat rahasianya Tuhan. Nah, ketika kita ada di tempat rahasianya Tuhan, saat inilah kita sedang benar-benar ada di dalam suatu dimensi kekudusan, dimensi kerajaan, dimensi kemuliaan, sehingga benar-benar kita akan jadi aman. Nah, ketika kita merasa aman, jadi nyaman, dan hati kita pun akan jadi tenang. Yesus tidak pernah takut menghadapi apapun. Karena itu saya akan mengajak saudara, ketika pola hidup kita, pola pikir kita, mindset kita sudah mulai dirubah, kita nggak akan pernah takut. Badai pun dihadapi dengan tenang, masalah dihadapi dengan tenang. Nah, ketika semua menghadapi dengan ketenangan, ingat, bersama Yesus semua pasti beres, ada Tuhan, pasti ada jalan. Bagimu tidak akan pernah ada jalan buntu. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa. Mengapa? Bagian B di sana dikatakan, karena Allah akan memberi jalan keluarnya. Jadi setiap pencobaan yang kita hadapi di dalam dunia ini selalu ada jalan keluarnya. Nah, bagaimana mendapatkan jalan keluarnya? Bangun hubungannya dengan Tuhan. Ada Tuhan pasti ada jalan. Laut Kolsum saja bisa diubah menjadi jalan. Amin. Haleluya. Dan saya percaya hari ini ketika saudara mendengar firman Tuhan dengan antusias, saudara menerima firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, saudara percaya dengan iman yang benar-benar punya keyakinan yang kokoh, setiap persoalan-persoalan yang ada, Tuhan pasti akan buka jalan. Pencobaan-pencobaan yang kau alami, jangan dianggap sesuatu yang luar biasa. Yang luar biasa hanya Yesus. Yesus yang ada, yang sudah ada, yang akan datang, yang maha kuasa akan terus mengontrol hidup saudara. Kesehatanmu akan terus dikontrol, imanmu akan terus dikontrol, ekonomi akan terus dikontrol, rohanimu akan terus dikontrol, keuanganmu akan terus dikontrol, karena kau sebagai anak-anak Allah. Nah, karena itu terus miliki hubungan yang akurat dengan Bapa di surga. Haleluya. Nah, saudara-saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, saat ini saya akan mengajak saudara untuk melihat kebenaran firman Tuhan. Di samping kita hidup seperti Kristus hidup, kita sudah disiapkan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Jadi ketika Tuhan mendesain kita, membentuk kita, kita pun termasuk pikiran kita juga sudah dibentuk oleh Tuhan. Kita akan melanjutkan di dalam kitab Filipi, saudara. Di dalam kitab Filipi, pasal yang kedua, ayat yang kelima. Filipi pasal 2 ayat 4 dan 5. Demikian firman Tuhan, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Ayat yang kelima. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama. Dalam hidupmu bersama. Apakah itu di dalam keluarga, apakah itu dalam bermasyarakat, apakah itu di dalam gereja terutama, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Jadi ketika Tuhan mendesain kita, membentuk kita, merancang kita, pikiran Kristus pun sedang ditanamkan di dalam pikiran kita. Perasaan Kristus juga sedang ditanamkan di dalam kehidupan kita, supaya kita ini memiliki pikiran-pikiran Kristus. Apa pikiran Kristus? Yesus selalu memikirkan perkara-perkara yang di atas. Yesus selalu memikirkan hal-hal yang bisa mendatangkan damai sejahtera, yang menyelamatkan, yang menyembuhkan, yang membebaskan, yang memikirkan banyak orang. Karena itu diawali ayat yang keempat tadi dikatakan bahwa jangan setiap orang hanya memikirkan dirinya sendiri. Yesus tidak pernah memikirkan diri sendiri. Miskin sekalipun, menderita sekalipun, nggak ada tempat tinggal sekalipun di bumi ini, tetapi demi rancangan Tuhan terjadi, demi agendanya Bapa terjadi, dia lakukan semuanya. Itu karena cintanya kepada kita. Dia nggak pernah egois. Nah, karena itu pikiran yang sama juga sedang diberikan kepada kita, supaya kita juga memikirkan hal-hal yang lain. Mengapa Tuhan Yesus menyampaikan hal ini kepada kita? Karena Dia sudah bernubuat bahwa pada akhir zaman nanti kasih akan menjadi dingin.
Artinya kasih orang itu karena pengaruh dunia, masalah ekonomi, masalah sakit penyakit, dan semuanya. Sehingga kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Nah, kalau sudah kasih menjadi dingin, itu berarti kan termasuk kasihnya kepada Tuhan, kasihnya kepada manusia semakin berkurang. Dan hari-hari ini kalau saudara lihat, hal itulah yang sedang terjadi. Karena itu, ini saya sampaikan supaya tidak terjadi kepada saudara. Dalam situasi kondisi seperti apapun, saudara harus mengasihi Tuhan. Saudara harus peduli kepada sesama manusia. Karena itu adalah pikiran Kristus. Itu adalah karakter Yesus, yaitu penuh dengan kasih. Dalam situasi kondisi seperti apapun, karena Bapa pun juga mengasihi kita. Dalam kondisi seperti apapun, Tuhan tetap mengasihi kita. Demikianlah cara kita mengasihi orang lain, mengasihi sesama manusia. Kita harus seperti Yesus Kristus. Enggak dibatasi oleh ruang dan waktu. Tidak dibatasi kita ini ada atau tidak ada, tetapi kita harus belajar untuk memberi. Karena apa? Apapun yang kita kerjakan dan kita lakukan, lakukan seolah-olah untuk Tuhan. Demikian firman Tuhan di dalam kitab Kolose pasal 3. Nah, ketika kita berbuat semuanya itu dengan hati yang tulus, dengan hati yang sungguh-sungguh, dengan motivasi hanya satu, karena aku mengasihi Tuhan, ini saya lakukan untuk Tuhan. Ayat yang ke-24, di sana dikatakan bahwa Tuhan yang akan memberikan upah kepadamu. Jadi ketika kita melayani Tuhan, apakah saudara sedang melayani musik, saudara melayani jadi song leader atau singer, jadi choir atau jadi apalah. Mungkin saudara juga sedang meluangkan waktu untuk beribadah dan lain sebagainya. Nah, saat itu kita sedang mengerjakan sesuatu untuk menyenangkan hati Bapa. Maka Alkitab berkata ayat yang ke-24, maka Tuhan akan memberikan upah, bukan hadiah. Upah itu adalah hasil dari apa yang kita kerjakan. Jadi kita nggak usah minta. Yang namanya bekerja itu pasti akan mendapatkan upah. Itu sudah secara otomatis. Mengapa? Karena kita bekerja untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Haleluya. Karena itu milikilah mentalitas. Sebagai anak-anak raja, apapun yang saya kerjakan, saya lakukan untuk Tuhan. Nah, sehingga ketika kita bisa ada di dalam dunia Tuhan, memiliki pikiran Kristus dengan cara bagaimana, hanya satu caranya, terus menghubungkan diri kita dengan Tuhan melalui roh yang berkobar-kobar, dengan roh yang meluap-luap, dengan roh yang antusias. Nah, ketika terus bangun antusiasme roh yang terus berkobar-kobar, roh yang menyala-nyala, roh yang agresif, roh yang dinamis, saat itu kita sedang memiliki keterhubungan yang sangat akurat. Sehingga ketika kita memiliki keterhubungan yang akurat, dengar baik-baik mau saya katakan saudara, Alkitab berkata, maka engkau dilindungi ketika pencobaan akan melanda di seluruh dunia. Karena engkau adalah orang-orang yang dispesialkan oleh Tuhan. Sekali lagi, asal engkau tetap ada di dalam keakuratan dan keharmonisan dan ada di dalam lindangan Tuhan. Karena Alkitab berkata, saudara sedang ada di dalam dimensi kerajaan yang tidak tergoncangkan. Nah, kalau kita ada di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan, dunia boleh tergoncang, tetapi di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan, yaitu kerajaan surga, tetap dijamin aman. Haleluya. Nah, saudara-saudara yang kasih Tuhan Yesus, seperti di dalam kitab Wahyu pasal 9, di sana dikatakan bahwa akan ada belalang yang keluar dari sumur, lubang maut maksud saya. Nah, kemudian di situ belalang itu mempunyai sengat seperti kalajengking, tetapi dipesan tidak boleh merusak tumbuh-tumbuhan atau tanaman, hanya boleh menyiksa manusia selama 5 bulan, dan itu tidak ada kematian. Tetapi dengan catatan bagi mereka yang di dahinya tidak ada meterainya. Jadi yang ada meterainya berarti aman. Ini yang saya maksud. Ini yang saya maksud supaya saudara tetap ada di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Supaya saudara hidup seperti Yesus hidup, memiliki pikiran Kristus. Sehingga ketika hal itu terjadi, Wahyu pasal 9 itu, saya yakin kalau saudara benar-benar akurat di dalam Tuhan, itu tidak akan pernah terjadi atas dirimu.
Tetapi ketika hidupmu hari-hari ini, saudara seenakmu sendiri, mau ibadah ya ibadah, kalau tidak ya tidak, dan lain sebagainya. Saudara hanya terus mementingkan dirimu sendiri. Jangan heran ketika nanti akan terjadi belalang-belalang yang mempunyai sengat seperti kalajengking itu juga bisa menyengat saudara. Sehingga saudara pun akhirnya akan mengalami siksaan yang luar biasa. Dan itu terjadi penyesalan seperti itu. Karena itu saya mau ingatkan kepada saudara, mulai hari-hari ini, desak dirimu, paksa dirimu, harus sungguh-sungguh, harus serius, harus antusias mengejar realita kerajaan surga, mengejar hidup seperti Yesus hidup. Nah, kemudian saya akan mengajak saudara kembali di dalam kitab 2 Korintus pasal 3. Di dalam 2 Korintus pasal 3 ayat 18. Di sana dikatakan begini, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan, yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya di dalam kemuliaan yang semakin besar. Saya percaya saudara semua sudah bercermin, pernah ngalami bercermin. Nah, ketika saudara bercermin, di sana saudara akan melihat dirimu sendiri persis. Karena ketika saudara bercermin, di sana ada pantulan saudara sendiri, sama persis sekali. Nah, sedangkan kita ini dikatakan kita ini dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan. Ayo sekarang saudara, kita akan cek diri kita masing-masing. Apakah kita sudah benar-benar mencerminkan kemuliaan Tuhan? Kalau belum, saudara tidak boleh berhenti sampai di sini. Saudara harus ada usaha secara maksimal. Dari kehidupan saudara sebagai bait suci Allah, sebagai rumah Allah, ya mau hidup seperti Yesus hidup, ya seperti Yesus. Yesus selama hidup dia benar-benar mencerminkan kemuliaan Bapa selama ada di dalam dunia, sehingga hidupnya hidup dengan penuh kemuliaan. Nah, kalau Bapa mengajarkan seperti ini bukan berarti nggak ada alasan. Karena Yesus sudah dihina, diolok, diejek. Padahal dia adalah mulia. Tujuannya hanya satu, supaya kemuliaan Yesus ada di dalam diri kita, sampai akhirnya kita ini benar-benar mencerminkan pribadi Yesus Kristus, mencerminkan Bapa, karena Bapa adalah roh. Nah, karena itu bagaimana caranya supaya kita mencerminkan kemuliaan Bapa? Bukan berarti tidak ada dasar. Ayat 17 dikatakan begini, sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Jadi sebelum kita mencerminkan kemuliaan Bapa, Bapa akan memerdekakan kita dulu. Karena di sini dikatakan Tuhan itu roh, di mana ada roh Allah. Nah, kalau roh Allah di dalam diri kita, di dalam kehidupan kita ada kemerdekaan. Dibebaskan dari segala kutuk kemiskinan, kutuk penyakit, kutuk kematian, dan maut sudah ditelan dalam kemenangan. Dan maut sudah ditelan dalam kemenangan. Saya ulang, maut dan segala manifestasinya sudah ditelan dalam kemenangan. Dan kuasa kebangkitan Yesus, kuasa kemenangan Yesus sudah berikan kepada kita, diberikan kepada saudara dengan harapan, dengan catatan, supaya saudara bisa mencerminkan kemuliaan Bapa. Gitu loh yang Tuhan maksud itu. Sehingga dimanapun saudara berada, akan selalu membawa kemuliaan, akan mencerminkan kemuliaan Bapa. Dengan kata lain, saudara akan menjadi tanda dan alamat bagi semua orang, siapapun yang ada di sekitarmu, sehingga orang akan melihat Bapa lewat dirimu. Karena engkau adalah hidup yang berperilaku kepada Yesus. Haleluya. Maka ayat yang ke-18 saya ulang. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Artinya betul-betul kayak saudara bercermin itu, tidak terselubung, tidak tertutup. Pokoknya semua nampak jelas. Saya ulang, semua nampak jelas. Di dalam cermin itu adalah gambar saudara sendiri.
bukan saudara di dalam cermin, tetapi pantulan saudara dalam cermin itulah yang memantulkan. Lah Bapa mau kehidupan saudara itu memantulkan kemuliaan Bapa. Dunia akan melihat. Haleluya. Dan kemudian dikatakan begini, tidak tersebut, dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dan kemuliaan yang semakin besar. Kemudian di dalam pantulan itu, saudara-saudara dengar baik-baik, di dalam cermin itu kita diubah menjadi seperti Yesus, dan kemudian semakin hari semakin besar, semakin hari semakin besar, semakin hari semakin besar. Seperti yang dikatakan di dalam kitab Amsal bahwa jalan orang benar itu akan hidup. Semakin hari semakin bercahaya, semakin hari semakin bercahaya, semakin hari semakin bercahaya, sampai pada rembang di tengah hari. Nah, ketika ada rembang di tengah hari, artinya posisi matahari itu persis di atas kepala kita. Nah, karena matahari persis di atas kepala kita, maka tidak ada bayangan. Artinya tidak ada lagi bayang-bayang ketakutan, bayang-bayang maut, bayang-bayang kematian, bayang-bayang kemiskinan, bayang-bayang apapun yang bisa mengganggu hati pikiranmu, itu sudah nggak ada, karena kemuliaan Tuhan, kemuliaan Yesus, kemuliaan Roh Kudus sedang menyelubungi saudara, sehingga tidak nampak lagi keduniawianmu, tidak nampak lagi, yang nampak hanya kemuliaan Bapa yang semakin hari semakin bercahaya, semakin hari semakin besar. Dan itu pula lah yang akan memprotek, yang akan menudungi, yang akan melindungi saudara di saat dunia mengalami pencobaan. Saudara akan aman dalam nama Yesus, terjadi atas dirimu mulai sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Mari kita akan datang kepada Tuhan, kita akan mengucap syukur, kita akan menyembah, kita membangun keterhubungan dengan Bapa di surga, supaya kemuliaan Tuhan semakin hari semakin besar, semakin hari semakin bercahaya. Haleluya. Urana sinata kana yaralamata kana, urinata kana yarapata kana, kurina sinata kana tukurinata kana yar, urana sina yaralama sanata kana, urana takana shirapata kana tikarapata kan, urina yarapata kana yaralama shirapata kana, kurina takana shikapata kana yaralama se, urina takana. Biar hari-hari ini Roh Kudus semakin berdaulat, Roh Kudus semakin berkuasa. Biar rohmu hari-hari ini terus berkobar-kobar, akan membawa hidupmu masuk kepada dimensi kerajaan yang tidak tergoncangkan. Ada di dalam dimensi dunianya Tuhan, ada di dalam kemuliaan Tuhan, sehingga sementara dunia mengalami kegoncangan, saudara tetap akan mengalami aman. Dan pada hari ini di dalam nama Tuhan Yesus, urina sikapata kana yarala, kemuliaan Tuhan semakin nyata, kemuliaan Tuhan semakin besar di dalam dirimu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan ketika kemuliaan Tuhan sudah menudungi saudara, tidak akan pernah ada virus, kuman, bakteri, bahkan kuasa-kuasa kegelapan apapun bentuknya yang bisa mengganggu kehidupan saudara, karena hidupmu telah diselubungi dengan kemuliaan Tuhan, sudah termeteraikan oleh Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apabila di antara engkau yang mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, urina sanataka, aku berdoa sekaligus mendeklarasikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penyakit apapun yang ada di dalam dirimu, masalah apapun di dalam dirimu, aku mau mendeklarasikan, menyatakan hari ini pula engkau sudah disembuhkan, engkau sudah disembuhkan, engkau sudah disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Terjadi atas dirimu, dan itu semua sudah termeteraikan. Demikian juga setiap persoalan, problem yang ada di dalam dirimu. Orana sanata kanaya, firman Tuhan berkata,
Pencobaan-pencobaan yang kau alami adalah pencobaan biasa. Karena itulah ketika engkau menghadapi pencobaan, Tuhan memberikan jalan keluarnya dengan caranya yang ajaib. Karena itu dibutuhkan keterhubunganmu dengan Tuhan hari-hari ini semakin akurat, semakin harmonis, semakin sungguh-sungguh, sehingga semua masalah, problem, persoalan yang bagi manusia mustahil, bagi Tuhan tidak ada barang mustahil, karena Dia Bapa yang Maha Kuasa. Semua di dunia ini ada dalam kedaulatan Tuhan. Yesus yang ada, yang sudah ada, yang akan datang, yang Maha Kuasa selalu ada di dalam kehidupanmu, sehingga selalu memberikan jalan keluarnya di dalam nama Tuhan Yesus. Kurinasa katakana ya ralam, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus Kristus. Yang sakit sudah sembuh, yang mengalami problem, masalah, persoalan sudah diselesaikan dengan cara Bapa yang ajaib. Terpujilah namamu Bapa dari kekal sampai kekal. Terpuji namamu Tuhan Yesus, terpuji namamu Roh Kudus. Sungguh kami mengucap syukur kepadamu kalau hari-hari ini Engkau terus membawa kami supaya kami hidup seperti Yesus hidup. Bahkan Engkau sudah membentuk kami, sudah merancangkan kami dengan telaten. Engkau telah membentuk kami seluruh kehidupan kami. Bahkan Engkau sudah punya angan-angan kami hidup seperti Yesus hidup. Dan kami percaya semuanya itu pasti terjadi, supaya di mana Yesus ada, di situ pun kami juga berada. Bahkan lebih daripada itu pula, kami akan terus menjadi generasi-generasi pelanjut dari apa yang pernah Tuhan Yesus lakukan. Terpujilah namamu Bapa dari kekal sampai kekal. Terpuji namamu Tuhan Yesus. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah raya pada hari ini. Kami berdoa untuk semua pendengar, baik mereka yang ada di rumah, mereka yang ada di kos-kosan, baik mereka yang ada di gereja. Pada saat ini kami percaya kasih anugerah-Mu sudah turun atas kami semua. Kemuliaan-Mu, kuasa-Mu, damai sejahtera-Mu, kekayaan, kelimpahan, kesehatan yang sudah permanen selalu ada ke dalam kehidupan kami, mulai sekarang ini sampai selama-lamanya. Melalui kasih anugerah kuasa dari Bapa di surga, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus yang begitu sempurna, damai sejahtera, sukacita di dalam Roh Kudus selalu menyertai kami, selalu ada di dalam kehidupan kami, mulai hari ini sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, haleluya, amin, haleluya. Shalom saudara-saudara, Tuhan Yesus memberkati. Ya, sekalipun saudara di rumah, di kos, tetap antusias, tetap agresif, tetap sungguh-sungguh. Tidak boleh lengah, tidak boleh lemah, tidak boleh takut. Tetap konsisten ada di dalam realita hadiratnya. Tuhan memberkati. Shalom.